Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi 2. Ini bersama Mbak Eva. Kita kembali akan melihat bacaan untuk bacaan relationship ya, bacaan pencerahan. Kali ini saya akan membuat bacaan tentang hubungan twin flame atau twin flame connection. Ini sebuah bacaan tentang perjalanan spiritual sebenarnya. Perjalanan spiritual seseorang dalam menemukan jati diri. Dan ini juga sebuah bacaan tentang sebuah koneksi spiritual seseorang dengan twin flame-nya. Twin flame di sini bisa saja berupa jati dirinya sendiri, dalam arti dia bisa menemukan jati dirinya secara spiritual, atau di sini adalah sebuah koneksi dengan seseorang yang menjadi twin flame-nya ya. Dan jika itu memang terjadi, maka di sini seseorang itu tengah menjalani hubungan twin flame, yaitu sebuah hubungan dalam koneksi spiritual. Oke? Kita akan lihat dari kartu oracle hari ini yang menjadi pesan dari koneksi twin flame untuk minggu ini. Ya. You have nothing to feel guilty about. You have nothing to feel guilty about. Untuk kartu oracle yang terbuka, kita akan lihat dari kartu tarotnya. Untuk koneksi twin flame yang sedang dilalui perjalanan spiritual ataupun perjalanan hubungan spiritual dengan seseorang ya. Koneksi spiritual maksud saya. Oke. Di sini ada the High Priestess. Nine of Wands. Five of Swords. Lalu ada Queen of Wands, Queen of Cups, dan ada Page of Cups. Di sini ada Four of Cups. Oke, kita akan melihat sebuah perjalanan spiritual dalam arti seseorang yang sedang berusaha menjalani kehidupan sebagai jati dirinya ya, sebagaimana jati dirinya inginkan. Artinya di sini jati diri yang membawa dia untuk bisa lebih menjalani kehidupan secara spiritual. Itulah perjalanan spiritual twin flame. Oke. Saya melihat sebagian dari kalian yang sedang mencoba untuk menjalani kehidupan kalian saat ini sesuai dengan jati dirimu, saat ini sedang mengalami konflik di dalam batin, ada pertentangan di dalam batinmu. Dirimu tampaknya seperti sedang merasakan sesuatu ya, intuisimu di sini. Intuisimu seperti merasakan sesuatu yang bisa dikatakan di sini sesuatu yang membuat kamu merasa tidak bahagia, bisa jadi ya. Atau di sisi lain ada sesuatu yang bisa membuat kamu merasa apa ya? Kalau saya lihat di sini ada sesuatu yang membuat kamu merasa tidak nyaman, tidak sesuai dengan keinginanmu. Entahlah, apakah di sini yang membuat kamu tidak nyaman dengan keinginanmu adalah perjalanan spiritualmu sekarang? Kamu seperti pada akhirnya mungkin ada perasaan ternyata kamu gimana ya? Kamu nggak nyaman, kamu nggak bahagia setelah kamu mencoba menjalani kehidupan spiritualmu.
Tapi di satu sisi ini bisa saja yang membuat kamu merasa tidak nyaman ya mungkin saja ada hal-hal yang berkaitan dengan seseorang yang mana inilah yang membuat kamu saat ini seperti ya bisa dikatakan perasaanmu seperti ada konflik itu tadi. Seperti ada konflik batin ya. Saya melihat memang di situ seperti ada hal-hal yang membuat kamu ingin menolak. Entah apakah kamu ingin menolak perjalanan spiritual kamu saat ini atau kamu sebenarnya ingin menolak untuk mungkin ini kembali terjalin atau kembali terhubung dengan seseorang ya. Seperti ada energi seperti itu. Artinya saat ini kamu mungkin sedang mencoba menjalani kehidupanmu, kehidupan kamu sekarang dalam arti mungkin kamu juga sedang mencoba healing. Sementara di sini ada seseorang yang ya bisa dikatakan yang berpengaruh dan dia hadir lagi. Itu sangat bertentangan dengan keinginan kamu, membuat kamu konflik. Kamu ingin menolak kehadiran orang ini. Tapi saya melihat kamu seperti tidak punya kepercayaan diri untuk benar-benar menolak. Apakah kamu seperti ingin menolak menjalani kehidupan kamu sekarang atau menolak kehadiran orang ini? Kamu jelas seperti ada perasaan gelisah ya, galau. Apa yang harus kamu lakukan? Keinginan kamu di sini hanyalah kamu ingin menjalani sebuah kehidupan yang bahagia. Artinya kalau kamu merasa selama ini ternyata tidak nyaman dengan keadaan kamu dalam perjalanan twin flame-mu, sebagai jati diri kamu, perjalanan kehidupanmu yang kamu lakukan lebih spiritual ini tidak membuat kamu bahagia, ya jelas kamu ingin menolak itu. Atau jika kamu memang lebih fokus ingin healing dalam arti ingin memperbaiki diri ya, ingin menjadi dirimu sendiri, seperti yang jati dirimu inginkan. Kehadiran seseorang ini jelas ingin kamu tolak. Karena kamu hanya ingin berbahagia dengan kehidupan kamu sekarang. Jadi ini bisa ada dua energi. Untuk kalian yang sedang menemukan jati dirimu sebagai twin flame-mu. Energimu yang pertama bisa saja karena kamu sudah ada konflik batin dengan perjalanan spiritualmu ya. Kamu ingin, ya bisa dikatakan di sini ingin menolak untuk tetap berada di perjalanan hidup kamu sekarang, atau ini tentang kehadiran seseorang yang bisa saja istilahnya itu dalam tanda kutip mengganggu ya, mengganggu kehidupan kamu yang sekarang sudah kamu jalani secara lebih spiritual. Seperti itu. So, saya melihat di situ ada sebuah situasi di mana kamu mungkin ingin menghindari seseorang, atau kamu ingin menghindar dengan apa yang menjadi perjalanan spiritual kamu saat ini. Ya, kamu ingin menghindari apa yang sudah menjadi jati dirimu saat ini. Dan di sini ada Page of Cups. Kamu dihadapkan dengan pilihan. Di minggu ini kalian yang sedang menjalani perjalanan twin flame, koneksi twin flame bersama jati dirimu, kamu dihadapkan dengan pilihan. Yang pertama, situasi pertama tadi, apakah kamu mau tetap berada di dalam kehidupan kamu secara spiritual saat ini, atau pada akhirnya kamu kembali lagi ke dalam situasi kehidupanmu yang sebelumnya. Artinya kamu ya meninggalkan hal-hal yang selama ini sudah kamu jalani, mungkin lebih menarik diri dari kehidupan, lebih mencoba untuk mendengarkan dirimu sendiri, mencoba untuk ya bisa dikatakan di sini untuk lebih mengikuti apa yang menjadi kehidupan spiritual kamu seperti itu. Kamu mau tetap berada di situasi itu, atau pada akhirnya kamu kembali ke dalam kehidupanmu yang lama, seperti layaknya orang-orang pada umumnya. Ya, menjalani hal-hal yang ya mungkin bersenang-senang, ngumpul-ngumpul lagi dengan kawan-kawanmu, atau menghabiskan waktu di luar sana. Itu pilihan.
Atau pilihan yang kedua jelas di sini karena kamu kedatangan seseorang yang mana seseorang ini sangat berpengaruh untuk kamu, di mana kamu mungkin saat ini sedang mencoba untuk menjadi dirimu sendiri sebagai perjalanan twin flame-mu juga ya, sedang mencoba bertemu dengan jati dirimu. Saya melihat di sini jelas kamu seperti seseorang yang ya dihadapkan dengan keraguan ya. Keraguan dalam arti apakah kamu di sini akan bisa menjadi dirimu sendiri? Tetap komit dengan apa yang ingin kamu jalani ke depan. Dalam arti kalau kamu komit, pada akhirnya nanti kamu akan bisa bersama dengan twin flame-mu untuk menjalani kehidupan spiritual selanjutnya. Atau di sini pilihanmu dengan kehadiran seseorang yang berpengaruh ini, kamu kembali untuk menjalani kehidupan kamu seperti sebelumnya bersama dengan dia. Itu yang saya lihat untuk kalian yang sedang menjalani koneksi twin flame ya dalam penemuan jati diri. Situasinya seperti itu yang saya lihat, dan di sini memang ada hal-hal yang membuat seseorang merasa stuck ya, atau mungkin di sini juga ada perasaan-perasaan apatis. Kalian yang sepertinya mulai ragu untuk bisa hidup secara spiritual, seperti mulai ya bisa dikatakan di sini mulai tidak termotivasi. Sementara yang sudah mencoba untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan dirinya inginkan, mungkin sedang mencoba healing seperti itu, saat ini seperti pada akhirnya ya usaha healingmu itu tampaknya saat ini stuck karena kehadiran seseorang ini. Dan semesta memberikan kartu you have nothing to feel guilty about. Tidak ada yang bisa membuatmu merasa bersalah tentang hal ini. Ya, artinya ini semua bukan kesalahanmu. Karena ini yang namanya perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual itu tidak ada yang mulus. Godaan, tantangan itu selalu ada. Ya, jadi jangan merasa bahwa kamu merasa sudah memilih untuk hidup seperti apa yang dirimu inginkan, sesuai jati dirimu inginkan. Kemudian sekarang kamu seperti mulai merasa tidak bahagia dengan itu. Kamu mulai tergoda atau mulai seperti stuck dengan sesuatu yang kembali hadir di dalam kehidupan kamu. Itu semua bukan salahmu. Tidak ada yang perlu kamu persalahkan di sini. Karena itulah yang dinamakan perjalanan spiritual seseorang. Tantangan, hambatan itu akan selalu ada. Sekarang bagaimana kamu ingin tetap berada di dalam perjalanan spiritualmu bersama dengan jati dirimu sebagai twin flame-mu, atau kamu ingin kembali ke masa lalumu, dalam arti kembali ke dalam kehidupanmu yang lama, situasi kehidupanmu yang lama. Itu pilihanmu. Oke? Ya, selanjutnya saya akan melihat bacaan twin flame untuk kalian yang terkoneksi dengan seseorang. Dalam arti ini sebuah hubungan spiritual ya yang dijalani oleh kamu dan seseorang yang merupakan twin flame-mu di sini. Oke. Ya, ini tentang kebingungan kamu juga. Ada perasaan bimbang, ada perasaan konflik di sini di dalam batin seseorang yang ya bisa dikatakan mungkin saat ini antara kamu dengan twin flame-mu sudah tidak ada komunikasi. Kamu seperti ada pertentangan di dalam batinmu ya. Mungkin antara kamu ingin memulai komunikasi dengan dia, dengan twin flame-mu, tetapi kamu seperti nggak tahu apakah nanti akan dia tanggapi dengan baik, atau mungkin kamu nggak tahu gimana caranya karena kamu nggak tahu di mana keberadaan dia, bisa jadi ya kan? Dan di satu sisi, di sini seperti ada hal-hal yang bisa dikatakan, ya, kamu merasa bahwa
kamu sudah tidak nyaman dengan keadaan ini, ya. Keadaan yang selalu, ya bisa dikatakan di sini membuat kamu seperti seseorang yang memendam sendiri apa yang kamu rasakan, seseorang yang harus selalu bersabar, seseorang yang harus selalu bisa berdiam, menunggu, menanti twin flame-mu datang. Kamu sudah merasa tidak nyaman. Ini semua sudah tidak sesuai dengan perasaan atau dengan keinginanmu. Tidak sesuai dengan hatimu lagi. Dan saya melihat di sini kamu benar-benar sudah capek, ya. Mungkin kamu capek untuk menunggu, kamu capek terus ada dalam konflik di dalam batinmu, sehingga energimu sekarang mulai menolak. Kamu sudah ingin menolak twin flame-mu. Kamu sudah menolak untuk terus ada dalam situasi konflik batinmu. Saya melihat di sini memang energimu seperti tidak ada komunikasi selama ini, ya. Tetapi kamu seperti selalu mencoba, ya bisa dikatakan di sini mungkin karena twin flame itu adalah seseorang yang sangat berpengaruh, jelas tidak mudah untuk bisa ditinggalkan begitu saja. Kamu mungkin masih mencoba berharap, masih mencoba menunggu selama ini, ya. Saya melihat juga mungkin kamu masih bisa dikatakan di sini masih mencoba mendengarkan, ya kamu mendengarkan intuisi kamu jelas di sini. Ingin mencoba mendengarkan intuisi kamu, artinya apakah kamu perlu untuk menunggu twin flame-mu? Perlu untuk terus berharap dengan twin flame-mu atau kamu harus berubah? Di sini saya melihat bisa saja, ya, kamu di sini ingin merasa dicintai atau ingin merasa dimengerti oleh twin flame-mu. Seandainya dia tahu, seandainya dia melihat kamu, kamu ingin dia mengerti apa sih yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dari dia. Tapi ya, saya melihat di sini memang pada akhirnya kamu seperti merasa tidak berguna lagi untuk terus bertahan. Saya melihat seperti itu. Kamu mungkin sudah merasa capek, kamu sudah merasa terluka dalam arti apa yang kamu harapkan, apa yang kamu tunggu tidak pernah terjadi dan tidak pernah ada hasilnya. Jadi di sini perasaan kamu sudah mulai ragu. Sudah ada hal-hal yang membuat kamu, ya bisa dikatakan kamu ingin memilih, ya. Pilihanmu adalah apakah kamu tetap menunggu dia, menantikan dia, bersabar untuk situasi yang tidak jelas ini, atau kamu harus bisa memilih untuk menjalani kehidupanmu yang lain, yang baru, mungkin bersama seseorang yang lain. Begitu. Ya. Saya melihat memang di sini kamu seperti, ya bisa dikatakan apatis juga. Ada sesuatu yang membuatmu sudah merasa stuck dan sepertinya sudah tidak berkembang. Kamu juga merasa sudah tidak termotivasi untuk terus berharap, terus menunggu twin flame-mu di sini. Walaupun ada niatmu, mungkin ada di dalam pikiranmu, di dirimu tuh ingin berbicara, itu ada. Atau kamu di sini menunggu twin flame-mu untuk yang berbicara datang, mungkin entahlah meminta maaf atau seperti itu, ada di dalam dirimu. Intuisimu seperti mengatakan, mungkin intuisimu juga yang selalu mengingatkan kamu bahwa twin flame-mu akan berbicara, twin flame-mu akan meminta maaf padamu, twin flame-mu akan mengirimkan pesan padamu. Itu yang membuat kamu pada akhirnya selalu menunggu dan terus berharap, ya. Jadi saya melihat di sini sebenarnya kamu agak apatis. Kamu dihadapkan dengan pilihan tetap berharap dia, twin flame-mu itu datang, twin flame-mu itu berbicara, berkomunikasi dengan kamu, atau kamu lebih memilih untuk menjalani kehidupanmu yang baru. Mungkin bersama dengan seseorang yang lain di sini.
Semesta mengatakan you have nothing to feel guilty. Jadi kamu nggak perlulah merasa bersalah untuk situasi ini. Dalam arti kalau kamu ingin memilih kehidupan kamu yang baru, mungkin bersama dengan seseorang yang baru, bersama seseorang yang lain, itu juga bukan kesalahanmu. Ya, jangan terus menyiksa dirimu dalam sebuah situasi yang tidak jelas. Dalam arti kamu di sini seperti memang tidak ada sebuah koneksi, atau bukan koneksi ya, tidak ada sebuah situasi pergerakan apapun yang dilakukan twin flame-mu kepada kamu. Kalau koneksi itu selalu ada, tapi pergerakan dia tidak ada. So, walaupun kamu merasa masih terkoneksi, kamu merasa di dalam intuisi kamu dia akan berbicara kepada kamu, dia akan mengirimkan pesan kepada kamu, atau apapun itu dia akan datang. Tidak ada salahnya di sini, kata semesta, untuk memulai atau untuk memilih kehidupan kamu yang lain. Daripada kamu terus dalam situasi apatis, ya, dalam situasi yang ya bisa dikatakan kamu seperti tidak termotivasi, tidak ada perkembangan untuk hidup kamu. Karena apa? Karena selalu menunggu twin flame-mu. Oke? Jadi seperti itu yang saya lihat ya untuk bacaan kalian yang terkoneksi bersama seseorang dalam hubungan twin flame. Semoga bacaan ini membantu dan memberikan pencerahan untuk kalian yang sedang menjalani hubungan twin flame. Kita ketemu lagi di bacaan twin flame selanjutnya.